Assalamualaikum para pendengar yang masih terjaga. Entah ini malam atau siang. Yang penting kalau lagi sendirian jangan tiba-tiba nengok ke belakang. Siapa tahu, bukan cuma kamu yang lagi dengar cerita ini. Tenang aja, ini cuma kisah. Katanya sih nyata. Katanya pernah terjadi di sebuah kota kecil di Indonesia. Tempat yang kalau malam cepat sekali sepi. Cuma suara jangkrik sama angin lewat di sela-sela rumah tua. Dan di sanalah cerita ini dimulai. Namanya Raka, seorang perantau biasa, bukan siapa-siapa, cuma anak muda yang lagi berusaha hidup di kota orang. Karena uangnya pas-pasan, dia memilih tinggal di sebuah rumah kos yang harganya murah. Murah banget malah sampai dia sempat mikir, kok bisa semurah ini ya? Kos itu terlihat biasa saja. Bangunan lama, catnya mulai pudar, halaman depan agak sempit. Tapi yang bikin aneh, banyak kamar kosong. Padahal lokasinya lumayan strategis. Hari pertama, Raka bertemu penjaga kos. Seorang pria parubaya yang terlihat gugup. Bicaranya pendek-pendek, seperti tidak mau banyak ditanya. 2 hari pertama berjalan normal. Sampai hari ketiga. Sore itu, seorang pria tua datang. Wajahnya datar, matanya tajam, suaranya dingin. "Kamu telat bayar, kena denda." Raka langsung bingung. "Pak, saya baru 3 hari di sini." Pria itu menatapnya lama. "Saya pemilik kos ini." Entah kenapa, udara terasa mendadak dingin. Setelah pria itu pergi, penjaga kos mendekat dengan wajah pucat. "Mas, bapak itu harusnya sudah tidak ada." Raka mencoba menenangkan pikirannya sendiri setelah kejadian sore itu. Ia menganggap mungkin penjaga kos hanya bercanda atau sekadar salah bicara. Tapi entah kenapa, kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Harusnya sudah tidak ada. Malam itu, Raka berusaha tidur lebih cepat. Ia mematikan lampu kamar dan menarik selimut sampai dada. Awalnya semua terasa normal. Suara kipas angin, suara serangga dari luar, semuanya biasa saja. Sampai sekitar tengah malam. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki terdengar dari lorong. Raka membuka mata perlahan. Ia diam, mencoba memastikan apakah itu hanya perasaannya. Tapi suara itu terdengar lagi. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Ia duduk di kasur, menatap pintu. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Hening. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara lain. Beberapa detik berlalu, lalu langkah itu menjauh. Raka mencoba berpikir rasional. Mungkin penghuni lain, gumamnya pelan. Keesokan paginya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Di bawah pintu kamarnya, terselip secari kertas. Tulisan tangan kasar tertera di sana. Denda terlambat, 150.000. Raka langsung keluar kamar, mencari penjaga kos. "Pak, ini apa sih? Saya kan belum telat bayar," katanya sambil menunjukkan kertas itu. Penjaga kos hanya melihat sekilas, lalu mengalihkan pandangan. "Sudah mas, jangan dilawan." "Dilawan apanya pak? Ini siapa yang nulis?" Penjaga itu terlihat makin gelisah. Ia mendekat sedikit, suaranya dipelankan. "Kalau dapat begituan, mending dituruti aja." Raka makin kesal. "Loh, tapi ini nggak masuk akal." Tidak ada jawaban. Penjaga kos itu langsung pergi begitu saja. Sejak hari itu, suasana kos terasa berbeda. Penghuni lain yang sesekali terlihat di dapur bersama, selalu diam saat Raka menyinggung soal bapak kos. Bahkan ada yang langsung pergi tanpa menjawab. Malam berikutnya, Raka terbangun lagi. Kali ini bukan karena suara langkah, tapi karena merasa seperti sedang diperhatikan. Ia membuka mata perlahan. Lorong terlihat dari celah pintu yang sedikit terbuka. Dan di ujung lorong itu, ada sosok berdiri. Pria tua itu diam, tidak bergerak, menatap lurus ke arah kamar Raka. Lalu, dalam sekejap,
Sosok itu hilang begitu saja. Sejak malam itu, Raka tidak bisa lagi menganggap semuanya sebagai hal biasa. Sosok pria tua di ujung lorong itu terlalu jelas untuk disebut halusinasi. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Pagi harinya, Raka memutuskan keluar dari lingkungan kos. Ia berjalan ke warung kecil di ujung jalan, tempat beberapa warga terlihat sedang duduk santai. "Bu, mau tanya, kos yang di ujung gang itu yang catnya agak pudar, itu punya siapa ya?" tanya Raka hati-hati. Ibu warung itu langsung diam sebentar. Tatapannya berubah. "Kamu tinggal di situ?" tanyanya balik. Raka mengangguk. Beberapa orang yang duduk di sana saling pandang. Suasana mendadak canggung. "Itu dulu punya Pak Dharma," jawab seorang bapak tua akhirnya. "Dulu?" Raka mengernyit. "Ya, sekarang sih, ya begitu." Maksudnya, bapak itu menarik napas panjang. "Pak Dharma sudah meninggal 5 tahun lalu." Raka langsung terdiam. Ia mencoba tertawa kecil. "Mungkin maksudnya pensiun, Pak." Bapak itu menggeleng pelan. "Meninggal, dikubur, jelas." Suasana jadi dingin. Ibu warung ikut menambahkan, "Dulu orangnya keras, semua kena denda, telat sedikit saja, langsung dimarahin. Bahkan ada yang sampai diusir tengah malam," sambung yang lain. Raka mulai merasa tidak nyaman. "Terus, sekarang kosnya gimana?" Tidak ada yang langsung menjawab. Akhirnya bapak tua itu berkata pelan, "Masih ada yang jaga, tapi jarang ada yang betah." Raka pulang dengan pikiran penuh tanda tanya. Setibanya di kamar, ia mulai memperhatikan sekeliling lebih detail. Lemari tua di sudut ruangan tampak sudah lama tidak dibuka. Dengan ragu, ia mendekat dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa kertas lama. Tagihan. Semua berisi denda. Jumlahnya tidak masuk akal. Ada yang ratusan ribu, bahkan jutaan. Nama-nama tertulis di sana. Salah satu nama membuat Raka membeku. Bima. Nama itu terasa familiar. Raka mengingat sesuatu. Saat pertama datang, penjaga kos sempat berkata, "Kamar itu dulu sudah lama kosong." Dengan tangan gemetar, Raka membalik salah satu kertas. Di bagian bawah ada catatan kecil. "Belum lunas." Raka duduk pelan di kasur. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan kejadian. Seorang pemilik kos yang keras. Denda tidak masuk akal. Penghuni yang pergi dengan trauma. Dan ia teringat sesuatu lagi. Saat di warung tadi, ada satu kalimat yang hampir tidak ia dengar. "Ada satu anak," katanya sampai meninggal. Raka menatap sekeliling kamarnya. Perasaan dingin merayap perlahan. Nama Bima. Dan kamar ini tiba-tiba terasa seperti bukan miliknya. Sejak menemukan nama itu, suasana kamar Raka berubah total. Bukan lagi sekadar tempat untuk istirahat, tapi seperti ruang yang menyimpan sesuatu. Malam itu, Raka berusaha tetap tenang. Ia menyalakan lampu, tidak mau gelap. Ia juga mencoba sibuk dengan ponselnya, berharap pikirannya teralihkan. Namun sekitar pukul 1 malam, sesuatu terjadi. Bunyi pelan terdengar dari arah meja. Ceklek. Raka menoleh. Laci meja yang tadi tertutup, sekarang terbuka sedikit. Padahal ia yakin tidak menyentuhnya. Raka berdiri perlahan, mendekat. Dengan tangan hati-hati, ia membuka laci itu. Kosong. Ia menutupnya kembali. Belum sempat berbalik, bunyi lain terdengar. Geser. Kursi di sudut kamar bergeser sedikit. Raka langsung membeku. "Siapa?" Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Pintu diketuk 3 kali. Persis seperti malam sebelumnya.
Raka menatap pintu itu. Kali ini, ia tidak bergerak. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali. Lebih keras. Raka memberanikan diri mendekat. Nafasnya terasa berat. Siapa? Tanyanya. Hening. Tidak ada jawaban. Dengan perlahan, ia membuka pintu. Kosong. Lorong sepi. Lampu temara menyala redup. Namun saat ia hendak menutup pintu, SRET. Sesuatu seperti kertas terselip dari bawah pintu. Raka menunduk. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Tulisan yang sama. Denda terlambat 300.000. Jumlahnya bertambah. Raka langsung meremas kertas itu. Ini nggak masuk akal, katanya pelan, mencoba menahan emosi. Ia kembali ke dalam kamar tapi belum sempat duduk. Ia terpaku. Di dinding kamarnya muncul goresan. Perlahan, seolah ada yang menulis dari dalam tembok. Raka hanya bisa menatap. Tulisan itu terbentuk sedikit demi sedikit. Denda. Raka mundur pelan. Jantungnya berdetak cepat. Ini apa? Tiba-tiba lampu kamar berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Gelap. Hanya cahaya dari lorong yang masuk sedikit. Dalam gelap itu, Raka mendengar sesuatu. Nafas. Bukan nafasnya. Nafas lain. Dekat. Sangat dekat. Raka tidak berani bergerak. Pelan-pelan, ia menoleh ke arah cermin di samping lemari. Dan di sana, terlihat bayangan. Seorang pria tua berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat. Matanya kosong tapi tajam. Bibirnya bergerak. Kamu belum bayar. Raka langsung berbalik. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Lampu tiba-tiba menyala lagi. Raka jatuh terduduk. Nafasnya kacau. Keringat dingin membasahi punggungnya. Keesokan harinya, Raka langsung menemui penjaga kos. Pak, saya nggak kuat. Ini bukan hal biasa, katanya tegas. Penjaga kos itu hanya diam. Ini semua gara-gara bapak itu kan? Dia masih di sini kan? Penjaga itu menunduk. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia bicara. Saya dulu pernah coba melawan. Raka langsung fokus. Maksudnya, saya bakar semua kertas denda yang lama-lama itu. Penjaga itu menghela napas panjang. Malamnya, saya dikunci di kamar. Sendirian. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Terus, penjaga itu menatapnya. Dia datang. Dekat sekali. Dan bilang, itu bukan hak kamu. Raka terdiam. Saya hampir mati malam itu. Lanjut penjaga itu pelan. Sejak itu, saya nggak pernah berani melawan lagi. Raka menggenggam tangannya. Jadi kita harus diam aja? Dibiarin terus? Penjaga itu tidak menjawab. Raka kembali ke kamarnya dengan pikiran kacau. Ia mencoba mengemasi barang-barangnya. Ia harus keluar dari tempat ini. Sekarang juga. Namun saat ia membuka pintu kamar, lorong terlihat berbeda. Lebih gelap. Lebih panjang. Dan di ujung sana, sosok itu berdiri lagi. Kali ini tidak menghilang. Perlahan, ia berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi pasti. Raka mundur masuk ke kamar. Pintu menutup sendiri. Dan saat ia menoleh, sosok bapak kos itu sudah berdiri di dalam kamar. Lebih dekat dari sebelumnya. Matanya menatap tajam. Kamu belum bayar. Raka tidak tidur sama sekali malam itu. Setelah sosok itu menghilang,
Ia hanya duduk di sudut kamar dengan lampu menyala terang. Setiap bayangan kecil membuatnya waspada. Setiap suara membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi di balik rasa takut itu, muncul sesuatu yang berbeda. Marah. Ini nggak bisa dibiarkan, gumamnya pelan. Pagi hari, tanpa ragu lagi, Raka keluar dari kos itu. Kali ini bukan sekadar mencari jawaban setengah-setengah. Ia ingin tahu semuanya. Ia kembali ke warung yang sama. "Pak, soal kos itu," katanya langsung. Bapak tua itu menatapnya lama, seolah menilai apakah Raka siap mendengar kebenaran. "Kamu masih di situ?" "Iya, tapi saya butuh tahu semuanya." Beberapa detik hening. Akhirnya bapak itu mengangguk pelan. "Kalau begitu, kamu harus ketemu orang ini." Ia menuliskan alamat di secarik kertas. Orang tua dari anak yang dulu meninggal di sana. Raka menggenggam kertas itu erat. Perjalanan menuju alamat itu tidak jauh, tapi terasa panjang. Rumahnya sederhana, berada di ujung gang kecil. Catnya mulai pudar, tapi terlihat terawat. Raka mengetuk pintu. Seorang ibu paruh baya membukakan. "Ya," suaranya lembut tapi penuh kehati-hatian. "Bu, maaf. Saya Raka. Saya tinggal di kos Pak Dharma dulu." Wajah ibu itu langsung berubah. "Masuk," katanya singkat. Di dalam rumah, suasana terasa berat. Raka duduk di kursi kayu, tangannya sedikit gemetar. "Saya dengar, anak ibu dulu pernah tinggal di sana," katanya hati-hati. Ibu itu terdiam lama. Lalu ia berjalan ke lemari, mengambil sebuah foto. Seorang pria muda tersenyum di dalamnya. "Itu Bima," katanya pelan. Nama itu kembali menghantam Raka. "Iya, anak saya." Raka menelan rasa tegangnya. "Apa yang terjadi, Bu?" Ibu itu duduk pelan. Awalnya biasa saja. Dia kerja, bayar kos, hidup seperti anak muda lainnya. Tapi lama-lama, dia sering cerita soal denda. Sedikit-sedikit kena denda. Telat 5 menit kena, pulang malam kena, bahkan katanya, kadang tanpa alasan pun kena. Raka menggenggam tangannya. Dia jadi tertekan, takut, setiap hari cemas. Dia sempat mau pindah, tapi selalu gagal. Raka terdiam. "Gagal? Gimana, Bu?" "Setiap mau pindah, selalu ada kejadian. Sakit, kehilangan uang, bahkan pernah hampir kecelakaan." Suara ibu itu mulai bergetar. Sampai suatu hari, dia berhenti pulang. Raka merasakan dadanya sesak. Beberapa hari kemudian, kami dapat kabar. Ibu itu tidak melanjutkan. Air matanya jatuh pelan. Katanya, dia ditemukan di kamarnya. Raka menunduk. Dengan catatan di sampingnya, lanjut ibu itu. "Apa isinya, Bu?" Ibu itu menatap Raka. "Saya tidak sanggup lagi membayar." Sunyi. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Semua potongan mulai jelas sekarang. Ini bukan sekadar gangguan. Ini siklus. Dan ia sekarang ada di dalamnya. Sebelum pulang, ibu itu memberikan sesuatu. Sebuah amplop tua. "Ini barang Bima yang tersisa," katanya. "Semoga ada gunanya." Raka menerima amplop itu dengan hati berat. Saat kembali ke kos, langkahnya tidak lagi ragu. Ia masuk ke kamar, langsung membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa kertas. Tagihan denda. Jumlahnya terus bertambah. Dan satu catatan kecil. Tulisan tangan yang bergetar. Dia tidak akan berhenti. Raka menutup mata sejenak, lalu menarik napas panjang. Kalau begitu, harus dihentikan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka tidak bersembunyi. Ia duduk di tengah kamar, menunggu. Tepat pukul 1. Tok, tok, tok.
Ketukan itu datang lagi. Kali ini, Raka berdiri. Ia berjalan ke pintu dan membukanya. Lorong kosong. Tapi ia tahu, kalau memang mau nagih, keluar saja, kata Raka dengan suara tegas. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Lalu udara berubah. Dingin. Perlahan, sosok itu muncul di ujung lorong. Pria tua itu. Kali ini lebih jelas. Lebih nyata. Raka tidak mundur. Ia berdiri tegak. Ini bukan hak kamu lagi, katanya. Sosok itu menatapnya. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat. Kamu tetap harus bayar. Angin dingin berembus. Dan dalam sekejap, sosok itu menghilang. Raka kembali ke kamar. Saat ia menutup pintu, sebuah kertas jatuh di lantai. Lebih tebal dari sebelumnya. Raka mengambilnya perlahan. Tangannya sedikit bergetar. Ia membaca tulisan di sana. Total denda 25 juta. Raka terdiam. Lalu tersenyum kecil. Bukan karena senang, tapi karena ia sudah mengerti satu hal. Ini bukan soal uang. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan ia tidak akan lari lagi. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bukan hanya karena Raka sudah tidak lagi berusaha kabur, tapi karena sesuatu di dalam kos itu seolah ikut berubah. Udara terasa lebih berat, lebih dingin, dan sunyi yang biasanya terasa kosong kini justru seperti penuh dengan sesuatu yang tidak terlihat. Raka duduk di lantai kamar, punggungnya bersandar ke dinding. Di depannya, kertas denda dengan angka 25 juta itu tergeletak begitu saja. Ia tidak lagi mencoba menyangkal. Ia tahu semua ini nyata. Dan kalau ia tidak melakukan apa-apa, nasibnya akan sama seperti Bima. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 00.57. 3 menit lagi. Raka menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Kalau memang harus hadapi, ya hadapi. Gumamnya pelan. Lampu kamar mulai berkedip. Sekali. 2 kali. Lalu kembali stabil. Tapi suara lain mulai terdengar. Gesekan. Seperti ada sesuatu yang diseret di luar kamar. Raka menatap pintu. Detik berikutnya. Tok, 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 ketukan itu datang lagi. 3 kali. Tepat pukul 1. Raka berdiri. Kali ini tanpa ragu. Ia membuka pintu. Lorong kosong. Tapi tidak sepenuhnya. Kabut tipis mulai muncul di sepanjang lantai. Dan suhu udara turun drastis. Raka melangkah keluar. 1 langkah. 2 langkah. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu di atas berkedip pelan. Lalu, suara langkah terdengar. Bukan dari depan, tapi dari belakang. Raka menoleh cepat. Kosong. Namun saat ia kembali menghadap ke depan, sosok itu sudah berdiri sangat dekat. Pria tua itu. Wajahnya kini lebih jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya cekung, tapi tetap menatap tajam. Raka terpaku. Namun kali ini ia tidak mundur. Apa yang kamu mau? Tanya Raka. Suaranya tegang tapi tegas. Sosok itu tidak langsung menjawab. Mulutnya bergerak pelan. Kamu punya hutang? Saya nggak pernah hutang. Raka membalas. Sosok itu mendekat 1 langkah. Udara di sekitarnya makin dingin. Semua punya hutang. Raka menggeleng. Itu bukan hak kamu. Kamu sudah meninggal. Kalimat itu membuat suasana berubah. Tiba-tiba semua lampu mati. Gelap total. Hanya suara napas yang terdengar. Dan kali ini, bukan 1, banyak. Raka menegang.
Ia merasakan sesuatu bergerak di sekitarnya. Seolah lorong itu tidak lagi kosong. Suara-suara mulai terdengar. Bisikan. Pelan. Tapi jelas. Tolong. Capek. Dia nggak berhenti. Raka memejamkan mata sejenak. Ia sadar. Ini bukan hanya satu korban. Ini banyak. Dan semuanya terjebak. Lampu tiba-tiba menyala lagi. Raka langsung melihat ke depan. Sosok bapak kos itu kini berdiri tepat di depannya. Lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya berubah. Lebih menyeramkan. Mulutnya terbuka sedikit. Seperti tersenyum paksa. Kamu mau bayar sekarang? Raka menahan rasa takutnya. Kalau saya nggak bayar, sosok itu diam beberapa detik. Lalu, tiba-tiba tangannya bergerak cepat. Mencengkeram leher Raka. Dingin. Keras. Raka langsung tercekik. Ia berusaha melepaskan diri. Tapi genggaman itu sangat kuat. Kamu harus bayar. Suara itu terdengar lebih berat sekarang. Lebih dalam. Raka berusaha menarik napas. Tangannya mencoba mendorong sosok itu, tapi tidak berhasil. Pandangan Raka mulai kabur. Namun di tengah kondisi itu, ia teringat sesuatu. Catatan Bima. Dia tidak akan berhenti. Raka menggenggam tangan sosok itu dengan sisa tenaga. Kalau kamu nggak berhenti, katanya terputus-putus, saya yang akan berhentikan kamu. Kalimat itu membuat genggaman itu sedikit melemah. Cukup untuk Raka menarik napas. Ia langsung mendorong kuat-kuat. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu mundur. Beberapa langkah, Raka terjatuh ke lantai. Batuk keras. Namun ia tidak berhenti. Ia bangkit lagi. Menatap sosok itu. Kamu bukan nagih hak, kata Raka. Kamu cuma nggak bisa lepas dari keserakahan kamu sendiri. Sosok itu diam. Matanya menatap Raka lebih tajam. Lalu wajahnya berubah. Marah. Sangat marah. Seluruh lorong bergetar. Pintu-pintu kamar terbuka sendiri. Suara benturan terdengar dari berbagai arah. Kamu tidak berhak menentang. Suara itu kini menggema. Raka tetap berdiri. Meski tubuhnya gemetar. Saya nggak akan jadi korban berikutnya. Sosok itu mengangkat tangannya. Udara di sekitar Raka terasa seperti menekan. Kuat. Berat. Seolah ingin menghancurkannya. Raka hampir jatuh. Namun ia bertahan. Karena sekarang ia tahu. Ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah sesuatu yang terikat. Dan kalau ada ikatan, berarti ada sumbernya. Raka menatap sosok itu dalam-dalam. Kamu masih di sini karena sesuatu, katanya pelan. Sosok itu tidak menjawab. Tapi reaksinya terlihat. Sejenak, ragu. Itu cukup. Raka mulai mengerti. Semua ini bukan soal denda. Lanjutnya, ini soal apa yang kamu tinggalkan. Suasana tiba-tiba hening. Lalu, sosok itu berteriak keras. Dan dalam sekejap, tubuhnya bergerak maju lagi. Lebih cepat. Lebih agresif. Serangan kali ini tidak lagi sekadar menakut-nakuti, tapi benar-benar ingin menghancurkan. Raka tidak sempat menghindar. Ia terhempas ke dinding. Tubuhnya terasa sakit. Namun sebelum sosok itu mendekat lagi, sesuatu terlintas di pikirannya. Lemari. Kertas. Dokumen lama. Semua yang ia temukan. Raka langsung bangkit. Bukan untuk kabur, tapi untuk mencari sesuatu. Sesuatu yang bisa menghentikan semua ini. Karena sekarang ia yakin, kalau tidak dihentikan, tidak akan pernah selesai. Dan malam itu,
Baru saja dimulai, Raka berlari masuk ke dalam kamarnya dengan napas tersengal. Di belakangnya, suara langkah berat itu kembali terdengar. Lebih cepat dari sebelumnya, lebih dekat. Ia langsung menuju lemari tua di sudut ruangan. Tangannya gemetar saat membuka pintu lemari itu. "Kamu pasti terikat di sini," gumamnya. Ia mengacak-acak isi lemari. Kertas-kertas lama berjatuhan ke lantai. Tagihan, catatan, dokumen yang sudah menguning dimakan waktu. Suara di lorong semakin keras. Tok, tok, tok. Bukan lagi ketukan, tapi benturan. Seolah seseorang memukul pintu dengan kekuatan penuh. Raka tidak peduli. Ia terus mencari. "Mana? Mana?" katanya panik. Lalu ia menemukan sesuatu. Sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di bagian belakang lemari. Kotak itu terkunci. Raka menariknya keluar. Benturan di pintu makin keras. Brak! Retakan mulai muncul. Raka melihat sekeliling. Tidak ada kunci. "Ya sudah," katanya pelan. Dengan tenaga yang tersisa, ia membanting kotak itu ke lantai. Sekali. Belum pecah. 2 kali. Retak. 3 kali. Kotak itu akhirnya terbuka. Isi di dalamnya membuat Raka terdiam. Uang. Banyak uang. Dan tumpukan kertas. Semua berisi catatan denda. Jumlahnya tidak masuk akal. Nama-nama yang berbeda. Beberapa diberi tanda. Seolah sudah selesai. Raka langsung mengerti. Ini bukan sekadar catatan. Ini bukti. Bukti keserakahan yang tidak pernah berhenti. Brak. Pintu kamar akhirnya jebol. Sosok bapak kos itu berdiri di sana. Wujudnya sekarang jauh lebih mengerikan. Kulitnya seperti retak. Matanya gelap. Dan ekspresinya penuh kemarahan. "Kamu tidak boleh menyentuh itu!" Suaranya menggema. Raka berdiri, memegang kotak itu erat. "Ini yang bikin kamu gak bisa pergi kan?" katanya. Sosok itu melangkah masuk. Setiap langkah membuat lantai bergetar. "Itu milik saya." Raka menggeleng. "Itu bukan hak kamu. Itu hasil kamu nyusahin orang." Udara di dalam kamar berubah drastis. Angin berputar. Kertas-kertas berterbangan. Sosok itu semakin mendekat. "Serahkan." Raka mundur sedikit. Tapi ia tidak lari. "Kamu bikin orang takut. Kamu hancurin hidup mereka," katanya tegas. Sosok itu berhenti. Sejenak. Lalu tertawa. Tawa yang berat dan kosong. Mereka lemah. Raka menggenggam kotak itu lebih kuat. Mereka cuma butuh tempat tinggal. Tiba-tiba sosok itu bergerak. Cepat sekali. Raka tidak sempat menghindar. Tubuhnya terlempar ke samping. Kotak itu hampir terlepas, tapi ia masih menahannya. Sosok itu mendekat lagi. "Kamu akan sama!" Raka bangkit dengan susah payah. Nafasnya berat. Tapi matanya tetap fokus. "Enggak," katanya pelan. Ia melihat ke arah dapur kecil di samping kamar. Kompor. Gas. Dan sesuatu muncul di pikirannya. Berbahaya. Tapi mungkin satu-satunya cara. Sosok itu sudah hampir sampai. Raka berlari ke dapur. Ia meletakkan kotak itu di atas meja. Tangannya cepat memutar knob kompor. Gas keluar. Bau menyengat langsung terasa. Sosok itu berhenti. Seolah menyadari sesuatu. "Kamu berani?" Raka menatapnya. "Kalau ini yang bikin kamu tetap di sini, ya harus dihancurin." Sosok itu mulai terlihat tidak stabil. Tubuhnya seperti bergetar.
Punya saya. Bukan, teriak Raka. Sosok itu berlari ke arahnya. Cepat. Lebih cepat dari sebelumnya. Raka mengambil korek di dekat kompor. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menggenggamnya. Beberapa detik terasa sangat lama. Sosok itu sudah hampir menyentuhnya. Aku tidak akan pergi. Raka menatapnya lurus. Sekarang kamu harus... Klik. Api kecil muncul dari korek. Dalam sekejap. Boom. Ledakan kecil terjadi. Api langsung menyambar gas yang memenuhi ruangan. Kobaran api membesar dengan cepat. Sosok itu berteriak. Suara yang bukan lagi manusia. Lebih seperti sesuatu yang hancur. Raka terlempar ke belakang. Tubuhnya terasa panas. Tapi ia masih sadar. Api mulai membakar ruangan. Kertas-kertas itu terbakar. Kotak itu ikut terbakar. Sosok bapak kos itu berdiri di tengah api. Tubuhnya mulai berubah. Retak. Pecah. Seperti sesuatu yang akhirnya kehilangan bentuk. Ini milikku. Suaranya melemah. Raka mencoba berdiri. Dengan sisa tenaga. Kamu sudah selesai, katanya pelan. Sosok itu menatapnya. Untuk pertama kalinya. Tidak marah. Tapi kosong. Lalu tubuhnya hancur perlahan. Menjadi abu. Dan menghilang. Api terus membesar. Raka sadar. Kalau ia tidak keluar sekarang, ia akan ikut terbakar. Dengan sisa tenaga, ia merangkak keluar dari kamar. Lorong sudah penuh asap. Panas menyengat. Ia batuk keras, tapi terus bergerak. Menuju pintu keluar. Langkahnya goyah. Tubuhnya hampir tidak kuat. Namun akhirnya, ia berhasil keluar. Jatuh di halaman depan. Udara malam terasa dingin. Kontras dengan panas di dalam. Beberapa warga mulai berdatangan. Teriakan terdengar. Api membesar di dalam bangunan. Raka hanya bisa berbaring. Menatap langit. Nafasnya berat. Tapi ia masih hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke tempat itu, ia merasa ringan. Seperti sesuatu yang selama ini menekan. Akhirnya hilang. Namun di tengah suara api dan kepanikan itu, Raka mendengar sesuatu. Sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Bisikan. Terima kasih. Raka menutup mata perlahan. Malam itu, akhirnya mencapai puncaknya. Api masih menyala saat warga mulai berdatangan membawa ember dan selang seadanya. Suara panik bercampur dengan teriakan. Langkah kaki berlarian, dan bunyi kayu terbakar yang runtuh satu persatu. Raka terbaring di tanah, napasnya berat, tubuhnya lemas. Namun kesadarannya perlahan kembali utuh. Ia membuka mata. Langit malam terlihat samar di atasnya, tertutup sedikit oleh asap yang mengepul. Bau hangus masih menyengat, tapi ada sesuatu yang berbeda. Perasaan itu ringan. Seperti sesuatu yang selama ini menekan dadanya. Hilang. Mas, dengar saya. Suara seseorang terdengar dekat. Raka menoleh pelan. Penjaga kos itu berlutut di sampingnya. Wajahnya panik. Mas Raka, bisa dengar saya? Raka mengangguk pelan. Saya masih hidup, katanya dengan suara serak. Penjaga itu terlihat hampir menangis. Ya Allah, saya kira Mas nggak selamat. Raka mencoba duduk meski tubuhnya terasa sakit. Pak, katanya pelan, itu sudah selesai. Penjaga kos itu terdiam. Ia menatap bangunan yang terbakar, lalu kembali menatap Raka. Maksudnya, Raka menarik napas dalam. Dia sudah nggak ada. Beberapa detik hening.
Penjaga itu seperti tidak langsung percaya. Namun kemudian ia menunduk. Tangannya gemetar. Dari dulu, harusnya sudah selesai, katanya lirih. Api mulai mengecil setelah warga berhasil memadamkan sebagian besar bagian depan bangunan. Beberapa orang masih sibuk memastikan tidak ada api yang tersisa. Raka dibantu duduk di kursi plastik di luar. Air minum diberikan padanya. Ia meneguk pelan. Pikirannya mulai jernih. Semua kejadian malam itu masih jelas di kepalanya. Sosok itu, API, kotak, dan bisikan terakhir. Terima kasih. Raka menutup mata sejenak. Ia sadar, yang ia hadapi bukan sekadar sosok menakutkan, tapi sesuatu yang terikat oleh masa lalu, dan sekarang sudah dilepaskan. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi kos sudah tidak bisa ditempati. Sebagian besar bangunan rusak, terutama bagian dalam yang terbakar cukup parah. Raka sementara tinggal di rumah warga yang baik hati. Luka-lukanya tidak serius, hanya memar dan sedikit luka bakar ringan. Namun yang lebih terasa adalah kelelahan batin. Hari ketiga setelah kejadian, Raka kembali ke lokasi kos. Bukan untuk tinggal, tapi untuk memastikan sesuatu. Bangunan itu kini sunyi. Tidak ada lagi aura berat. Tidak ada lagi rasa diawasi. Hanya sisa arang, dinding hitam, dan bau hangus yang mulai memudar. Raka berjalan pelan ke arah bekas kamarnya. Ia berdiri di sana, menatap. Kosong. Untuk pertama kalinya tempat itu benar-benar terasa kosong. Bukan kosong yang menakutkan, tapi kosong yang damai. Penjaga kos datang menghampirinya. "Mas, saya mau bilang terima kasih," katanya pelan. Raka menoleh. "Bukan saya yang harus dibilang terima kasih," jawab Raka. Penjaga itu menghela napas. "Selama ini, saya tahu ada yang salah, tapi saya terlalu takut." Raka mengangguk. "Wajar, Pak." Penjaga itu menatap bangunan itu. "Saya sering dengar suara, lihat hal aneh, tapi saya selalu pura-pura nggak tahu." Ia terdiam sejenak. Padahal, mungkin kalau dari dulu dilawan, nggak akan sampai separah ini. Raka tidak menjawab, karena ia tahu, tidak semua orang punya keberanian yang sama. Dan tidak semua orang siap menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Raka kembali menemui Ibu Bima. Ia berdiri di depan rumah itu, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Lebih tenang. Ia mengetuk pintu. Ibu itu membukakan. Begitu melihat Raka, ia langsung bertanya, "Gimana, Nak?" Raka tersenyum kecil. "Sudah selesai, Bu." Ibu itu terdiam. Dia sudah nggak ada lagi. Air mata langsung jatuh dari mata ibu itu. Bukan karena sedih, tapi karena lega. "Anak saya," katanya pelan. Raka mengangguk. Dia sudah tenang sekarang. Ibu itu menutup wajahnya, menangis pelan. Untuk pertama kalinya sejak lama. Tangisan yang bukan karena kehilangan, tapi karena pelepasan. Raka duduk sebentar di rumah itu. Ia menyerahkan kembali amplop milik Bima. "Ini sudah tidak diperlukan lagi," katanya. Ibu itu menerima dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Nak." Raka menggeleng. "Saya cuma kebetulan ada di sana." Namun di dalam hatinya, ia tahu tidak ada yang benar-benar kebetulan. Seminggu berlalu. Kabar tentang kebakaran kos itu menyebar. Orang-orang mulai membicarakan, bukan hanya soal api, tapi soal cerita di baliknya. Tentang bapak kos yang sudah lama meninggal. Tentang denda yang tidak masuk akal. Tentang penghuni yang tidak pernah betah. Dan tentang seorang perantau yang akhirnya menghentikan semuanya. Namun yang paling terasa bukan cerita yang beredar,
Tapi perubahan di tempat itu. Warga sekitar mulai merasa suasana lebih ringan. Tidak ada lagi rasa tidak nyaman saat melewati gang itu. Tidak ada lagi cerita aneh di malam hari. Seolah sesuatu yang selama ini menekan, akhirnya hilang. Suatu sore, Raka kembali melewati gang itu. Ia berhenti sejenak, menatap lokasi bekas kos. Hanya tersisa puing, tapi tidak lagi menyeramkan. Ia berdiri diam beberapa detik, lalu berbalik. Namun sebelum melangkah pergi, ia mendengar sesuatu. Sangat pelan, hampir tidak terdengar. Bukan suara menakutkan, bukan bisikan menyeramkan, tapi suara yang tenang, seperti angin yang lewat. Terima kasih. Raka tersenyum tipis. Ia tidak menoleh, karena ia tahu itu bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang akhirnya sudah selesai. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua kejadian, Raka bisa tidur nyenyak, tanpa suara langkah, tanpa ketukan pintu, tanpa rasa diawasi, hanya sunyi yang damai. Dan dalam sunyi itu, ia mengerti satu hal, bahwa teror yang paling kuat bukan berasal dari dunia lain, tapi dari keserakahan manusia itu sendiri. Dan ketika keserakahan itu dibiarkan, ia bisa terus hidup, bahkan setelah tubuhnya tidak ada. Namun ketika dihadapi dan dihentikan, ia akan hancur, seperti abu yang akhirnya hilang terbawa angin. Dan disitulah semua benar-benar berakhir. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hidup Raka perlahan kembali berjalan normal. Ia sudah tidak lagi tinggal di kos tersebut. Kini, ia menempati kamar sederhana di tempat lain. Tidak terlalu murah, tapi cukup nyaman. Dan yang paling penting, terasa aman. Tidak ada lorong gelap. Tidak ada suara langkah di tengah malam. Tidak ada kertas denda misterius. Hanya kehidupan biasa yang dulu sempat ia anggap sepele. Setiap pagi, Raka berangkat kerja seperti biasa. Aktivitasnya kembali teratur. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia tidak lagi melihat hidup dengan cara yang sama. Suatu sore, saat duduk di warung kopi kecil dekat tempat tinggal barunya, seorang pemuda duduk di sebelahnya. "Mas, numpang tanya," kata pemuda itu. Raka menoleh. "Iya, kenapa?" "Mas tahu kos murah di sekitar sini nggak? Saya baru datang, lagi cari tempat." Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Raka, rasanya seperti mengulang masa lalu. Ia tersenyum kecil. "Tahu," jawabnya. Pemuda itu terlihat senang. "Yang penting murah, Mas. Saya nggak masalah, tempatnya sederhana." Raka menatapnya beberapa detik. Ia teringat dirinya dulu. Polos. Tidak tahu apa-apa. Hanya berpikir tentang harga, bukan tentang apa yang tersembunyi di baliknya. "Murah itu penting," kata Raka pelan. "Tapi jangan cuma lihat dari itu." Pemuda itu mengernyit. "Maksudnya?" Raka menghela napas ringan. Kadang yang kelihatan murah justru punya harga lain yang harus dibayar. Pemuda itu tertawa kecil. "Ah, paling juga soal fasilitas ya, Mas." Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum. "Coba cari yang tempatnya terasa nyaman," lanjutnya. "Kalau dari awal sudah terasa aneh, mending jangan dipaksakan." Pemuda itu mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. "Siap, Mas. Makasih ya." Raka mengangguk kembali. Setelah pemuda itu pergi, Raka terdiam sejenak. Ia menatap cangkir kopi di depannya. Uapnya perlahan menghilang, seperti kenangan yang mulai memudar, namun tidak benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, Raka melewati gang tempat kos lama itu berada. Ia tidak sengaja lewat sana, tapi langkahnya melambat.
Tempat itu sekarang sudah berbeda. Puing-puing sudah dibersihkan. Lahan itu kosong. Rumput mulai tumbuh. Tidak ada lagi bangunan. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan lama. Hanya tanah kosong yang terlihat biasa. Namun bagi warga sekitar, tempat itu sudah menjadi cerita. Cerita yang sering dibisikkan. Tentang kos yang dulu penuh masalah. Tentang pemilik yang tidak pernah puas. Tentang penghuni yang tidak pernah tenang. Dan tentang malam kebakaran yang mengakhiri semuanya. Raka berdiri sejenak di pinggir jalan. Ia tidak masuk. Tidak mendekat. Cukup melihat dari jauh. Dan itu sudah cukup. Seorang bapak tua yang lewat berhenti di dekatnya. "Kamu dulu tinggal di situ ya?" tanyanya. Raka menoleh. Ia mengenali bapak itu. Orang yang dulu pertama kali memberinya petunjuk. "Iya pak," jawab Raka. Bapak itu mengangguk pelan. "Sekarang sudah enakan di sini gue," katanya. Raka tersenyum. "Iya pak, terasa beda." Bapak itu menatap lahan kosong itu. "Kadang ya, manusia itu sendiri yang bikin tempat jadi nggak baik," katanya. Raka mengangguk. Bukan tempatnya yang salah, tapi apa yang dilakukan di dalamnya. Bapak itu tersenyum tipis. Betul. Beberapa detik mereka berdiri dalam diam. Angin sore berhembus pelan. Tidak ada lagi rasa dingin yang aneh. Tidak ada lagi tekanan yang tidak terlihat. Hanya angin biasa yang lewat begitu saja. Sebelum pergi, bapak itu berkata, "Kamu sudah melakukan hal yang benar." Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Karena dalam hatinya, ia tahu. Apa yang ia lakukan bukan tentang keberanian semata, tapi tentang pilihan. Pilihan untuk tidak diam. Pilihan untuk tidak lari. Dan pilihan untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya memang sudah berakhir. Raka melangkah pergi dari tempat itu. Kali ini tanpa beban, tanpa rasa takut, hanya membawa pelajaran. Bahwa keserakahan, sekecil apapun, bisa tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Bisa menghancurkan, bisa menahan seseorang, bahkan setelah hidupnya berakhir. Namun di sisi lain, kebaikan juga sama. Meski kecil, meski sederhana, ia bisa bertahan, bisa membantu, bahkan bisa membebaskan. Malam itu, Raka kembali ke kamarnya. Ia duduk di kasur, menatap sekeliling. Tempat sederhana, tapi hangat. Ia mematikan lampu, berbaring, dan menutup mata. Tidak ada ketukan, tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan. Hanya keheningan yang menenangkan. Dan sebelum benar-benar terlelap, satu pikiran terakhir terlintas di benaknya. Bahwa keadilan tidak selalu datang dari manusia. Kadang datang dari kebenaran itu sendiri. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghentikannya. Cerita itu pun berakhir. Bukan hanya sebagai kisah horor, tapi sebagai pengingat bahwa dalam hidup, jangan pernah mengambil hak orang lain. Karena apa yang kita ambil dengan paksa, bisa jadi sesuatu yang akan menahan kita. Bahkan setelah semuanya selesai.